أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الخالق والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق والخلائق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan kita senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini semua kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mendapatkan balasan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal jannata uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sembari daripada itu banyak kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya banyak kita membacakan salawat yaitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari bersama-sama kita membacakan salawat yang berlafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim adalah termasuk keluarga yang saleh. Sang ayah Nabi Ibrahim dan juga istri dan juga putranya, semuanya mereka adalah orang-orang yang soleh. Kalau kita artikan soleh artinya adalah memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesalehan tidak akan tercipta kecuali ada ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh, yang mampu melaksanakan tuntunan dan syariat ajaran agama Islam. Oleh karena itu, di sini khatib menyampaikan kepada semua, mari bersama-sama kita yaitu mencontoh atau meneladani keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Ada beberapa yang kita contoh, yaitu yang sangat menarik dan seharusnya kita amalkan di dalam kehidupan ini. Bahwasanya beberapa hal yang seharusnya jangan kita lupakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yang harus kita teladani, Nabi Ibrahim adalah orang yang kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Yang sebagaimana artinya, Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh agama Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita, yaitu mencontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memiliki istiqomah keteguhan dalam memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran yang ada dalam agama Islam, akidah dan juga syariat yang ada dalam ajaran agama Islam. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah orang yang maksum, yaitu yang jauh dari perbuatan syirik dan juga kekufuran, dan juga jauh daripada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, maka dalam kehidupan ini Nabi Ibrahim seharusnya kita jadikan menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan sampai kita nantinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang kita contoh daripada Nabi Ibrahim, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana sudah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan betul-betul menjaga adabnya, yaitu untuk mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran, betul-betul adalah Nabi Ibrahim orang yang sangat menjaga adabnya terhadap orang tuanya, sekalipun yang dilakukan orang tuanya itu betul-betul menyalahi dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak terhadap orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya bahwasanya menyembah berhala itu tidaklah benar, dan juga apa yang kita minta terhadapnya dia tidak akan mendengar, dan bahwasanya pun seorang penyembah kepada berhala yang disembah saja tidak melihat, yaitu kepada orang yang menyembahnya, maka seharusnya tidak layaklah yaitu seorang yang kita sembah itu tidak melihat apa yang menyembahnya. Maka oleh karena itu, inilah yang seharusnya dalam berdakwah juga penuh hikmah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga yang harus kita teladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim adalah orang yang berilmu dan juga memiliki hujjah yang kuat dan suka beramar ma'ruf dan juga suka nahi mungkar dengan penuh keberanian apabila selalu berada di jalan yang lurus. Nabi Ibrahim telah berhujjah, memiliki hujjah yang kuat sehingga dapat juga mematahkan yaitu berbagai dalil yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah sudah memberikan kekuatan hujjah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Yang sebagaimana artinya, itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat, inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Harran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan dan bintang serta matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya pasti bukanlah Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Inilah sebagaimana hujjah yang dilemparkan oleh Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud dan juga pengikutnya pada saat itu. Maka betul-betul Allah memberikan kekuatan hujjah sebagai hidayah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga yang keempat yang kita teladani daripada Ibrahim dan keluarganya dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang berkobar-kobar. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hati Nabi Ibrahim. Tetap dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agama Allah. Yang kelima, selalu tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar dan usaha. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di kota Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang ia tanam kuat di dalam hatinya, sehingga Hajar dan Ismail ditinggalkannya keduanya, yaitu di Mekah yang tandus, karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adalah tawakal, yaitu berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meninggalkan keluarganya demi untuk melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong, Allah Maha Kuasa dengan segala-gala. Apapun itu bentuk permintaan dan pertolongan kita, Allah akan siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang keenam yang menjadi teladan bagi kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk nabi di antara nabi yang selalu bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun perintah itu sulit dan juga berkenaan dengan pribadi dan keluarganya. Ini juga sudah sering disampaikan oleh para guru kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking ketaatan dan kepatuhannya, ketika Allah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail, padahal Ismail adalah anak yang sudah lama didambakan kehadirannya, tetapi ketika saat Nabi Ismail beranjak remaja, begitu juga wahyu Allah, firman Allah datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih daripada Ismail, tetapi sedikit pun ia tidak ragu untuk melakukan itu. Tetapi sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim tetap meminta musyawarah terhadap anaknya Ismail, bahwasanya ia sudah mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini kisah sudah dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara bil manam anni atba'uka fandur madza tara. Yang sebagaimana artinya, Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Inilah contoh orang tua yang betul-betul menjaga perasaan anak. Walaupun kita berkeinginan, tetapi belum tentu sama keinginan kita dengan anak. Tetapi seorang tua haruslah betul-betul meminta pendapat terhadap anaknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim. Betul, bukanlah keraguan ada dalam hati Ibrahim untuk meminta pendapat kepada Ismail, akan tetapi dia ingin melihat bagaimana juga ketaatan anaknya Ismail alaihissalam pada saat itu. Dan juga apa jawaban daripada Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai dengan kalimat insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang mencontoh Ibrahim dan Ismail, yaitu keluarga yang selalu segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-samalah kita terapkan dalam kehidupan ini kewajiban dan yang sunnah yang diperintahkan bagi kita. Mari bersama-sama kita untuk bersegera. Masjid mari kita ramaikan. Waktu apabila sudah tiba untuk menunaikan ibadah sholat, kita segerakan, jangan kita tunda-tunda, karena kematian tidak akan ditunda. Bila tiba jadwal, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, jangan orang yang suka menunda-nunda waktu, apalagi untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang sebagaimana artinya, siapa orang-orang yang memberikan pinjaman yang baik akan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya, lipat ganda sebanyak-banyaknya. Allah maha menyempitkan rezeki, Allah maha melapangkan rezeki, dan kepada Allah kita akan kembali. Maka sedekah, zakat, ataupun infak, ataupun pemberian hadiah dan juga kurban kita adalah merupakan pinjaman yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berharap balasan dari orang yang kita beri itu, tapi harapkanlah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Allah yang maha pemberi. Jamaah sholat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagaimana
Dalam hadis kudusi Allah menyampaikan bahwasanya pahala daripada kurban itu akan kembali kepada orang yang menyembelih kurban itu, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kudusi Allah menyampaikan wa annad dohaya hiyal matoya wa annad dohaya tamhul khotoya, bahwasanya kurban itu adalah kendaraan dan bahwasanya kurban itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan insya Allah bersama-sama kita melakukan tanggal 10 sesudah Idul Adha berkurban 11, 12, 13 di hari tasyrik. Mudah-mudahan bagi yang mampu mari kita laksanakan. Semoga itu menjadi pinjaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nantinya juga akan kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mampu tahun ini mudah-mudahan berikhtiarlah, berusahalah, kita memohon kepada Allah supaya kita dapat yaitu berkurban di tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kami pribadi dan dengan suri tauladan yaitu teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan bagi yang berkurban mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu semua kita lakukan dapat menghantarkan kita yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ajim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqad qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna wa auladana nafi'an lid-dini wan nasi ajma'in. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah
ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا يا رحمن ربنا يا رحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته